Selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri. Dalam konteks kepemimpinan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Leadership is a process, not a position of authority. It means that leadership should be shared and distributed with collective responsibility and accountability, which allow teachers to take ownership of the issue so that everyone can be agents of change. The second skill should be learning organization with a clear and accurate understanding of what the right things are. The third, strategic leadership set out a realistic vision based on evidence and reason that inspires commitment. Macbeth and Chen, 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia, mahasiswi Pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Samarinda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Leadership in School Organization sebagai pemenuhan tugas mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD dan Dr. Ahmad Muadi MPD. Apa yang melatar belakangi masalah mengenai leadership in school organization? Yang pertama adalah banyak sekali kepala sekolah yang kurang atau bahkan tidak paham dengan tugas serta tanggung jawabnya dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, menjadi seorang kepala sekolah atau panutan adalah contoh bagi para guru, siswa, dan stakeholder yang ada pada sekolah itu, serta kepala sekolah sebagai seorang pemegang kendali kemajuan dan keberhasilan suatu sekolah harus mengerti tugas dan tanggung jawab. Kita bahas bersama tentang leadership. Leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang realistik, dapat dipercaya, atraktif tentang masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi yang terus bertumbuh dan meningkat sampai saat ini. If management is concerned with doing things right, leadership is concerned with doing the right thing. Ada tip from Hersey and Blanchard.
berdasarkan fungsi masing-masing unit kerja dan terbatas pada tugas-tugas yang memerlukan keahlian khusus. Pengertian dari struktur organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari keputusan para pembina atau pendiri sekolah untuk mengawali proses perencanaan sekolah yang strategis, atau juga disebut dengan seperangkat hukum yang mengatur formasi dan administrasi atau tata laksana organisasi sekolah. Macam-macam struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur sentralisasi. Kekuasaan dan tanggung jawab dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan. Kebijakan dan perencanaan, penentuan struktur, syarat-syarat personil, urusan kepegawaian, sampai penyelenggaraan bangunan sekolah, penentuan kurikulum, alat-alat pembelajaran, soal-soal dan penyelenggaraan ujian di pusat pemerintahan. Yang kedua, struktur desentralisasi. Pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah pun sepenuhnya berada di tangan penguasa daerah. Terus faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan organisasi sekolah itu apa saja? Yang pertama adalah 1. Tingkat sekolah, 2. Jenis sekolah, 3. Besar kecilnya sekolah, 4. Letak dan lingkungan sekolah. Di bagian akhir dari Leadership in School Organization adalah fungsi dan kedudukan kepala sekolah secara langsung berpengaruh kepada komponen-komponen sekolah dalam mencapai keberhasilan aktivitas pendidikan dan pengajaran. Sebagai seorang pemimpin atau manajer dalam organisasi sekolah, banyak hal yang menjadi konsen bagi kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Struktur organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari keputusan para pembina atau pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah yang strategis. Struktur organisasi juga tidak lepas dengan wewenang dan tanggung jawab.
Saya Sugianur SPDI, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Samarinda. Saya memulai bertugas di sini pada akhir Mei 2020. Dalam mengelola madrasah tentunya pasti akan ditemukan hambatan-hambatan atau kendala. Kendala-kendala tersebut bisa datang daripada intern madrasah sendiri atau juga dari ekstern madrasah itu sendiri. Dari intern misalnya saja di antara pegawai kita, guru kita yang kurang disiplin, begitu juga guru yang kurang disiplin, itu bisa mengakibatkan tujuan pendidikan kita tidak bisa tercapai lantaran perencanaan yang sudah disusun dengan baik itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kalau berbicara masalah ekstern, itu adalah tentunya ada hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang datang daripada luar madrasah yang bisa menghambat kemajuan madrasah itu sendiri. Kemudian apa langkah yang dilakukan dalam memanage madrasah? Yang pertama, saya berusaha membangun komitmen bersama dengan pegawai dan guru-guru yang ada di sini. Karena memang Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Samarinda adalah satu-satunya madrasah negeri yang ada di Kota Samarinda, selebihnya adalah madrasah swasta. Kemudian selain membangun komitmen, kita juga perlu mengevaluasi diri madrasah. Dari evaluasi tersebut kita akan menemukan di mana kelebihan-kelebihan yang kita miliki untuk dikembangkan dan di mana kekurangan-kekurangan yang kita miliki untuk semuanya itu dibenahi. Kemudian untuk mencapai semua kemajuan-kemajuan tersebut, tentunya saya membangun kerjasama yang baik dengan pegawai atau dengan guru yang ada di sini. Pegawai dan guru itu saya jadikan sebagai relasi yang sama-sama diajak untuk bahu-membahu membangun madrasah ini ke arah kemajuan. Jadi seperti itulah gambaran pentingnya seorang pemimpin dalam organisasi, begitu juga dalam sebuah madrasah. Sebuah madrasah perlu ada seorang pemimpin, yang mana pemimpin tersebut mempunyai visi dan misi untuk nantinya dicapai bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari pembahasan ini adalah fungsi dan peranan kepala sekolah sebagai manajer utama dari organisasi sekolah tersebut. Kerjasama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, siswa, dan komite adalah hal yang terpenting untuk memajukan sebuah organisasi sekolah, untuk merealisasikan visi misi sekolah yang terencana dan bertahap. Kepala sekolah memegang peranan penting demi kemajuan sekolah. Dan saran dari pembahasan kita kali ini adalah dengan organisasi sekolah ini diharapkan terjadi pembidangan dan pembagian kerja yang secara jelas supaya tidak ada tumpang tindih pekerjaan di sebuah organisasi sekolah tersebut. Kemudian terjalinnya kerjasama yang baik antara warga sekolah demi kemajuan sekolah agar apa yang menjadi cita-cita sekolah tersebut dapat terlaksana dengan baik. Saya Rizky Amelia, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.